Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fatih Lantapa dengan NIM 23123012. Pada video ini saya akan mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 SMP dengan topik menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli hutang piutang. Modul ini disusun untuk membentuk peserta didik tidak hanya memahami materi secara konsep, tetapi juga mampu menerapkan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini digunakan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP dengan alokasi waktu 5 pertemuan atau 15 jam mata pelajaran. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan deep learning, yaitu pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam, kesadaran nilai, dan perubahan sikap peserta didik. Peserta didik pada jenjang SMP sebenarnya telah memiliki pengetahuan awal tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab. Mereka juga sudah mengenal praktik jual beli dan hutang piutang sederhana, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak peserta didik yang belum mampu membedakan antara transaksi yang sesuai dengan syariat Islam dan yang mengandung unsur riba. Selain itu, peserta didik cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata, seperti jual beli di kantin sekolah, transaksi daring, atau pinjam-meminjam uang antar teman. Oleh karena itu, modul ini disusun secara kontekstual dan aplikatif agar peserta didik mampu memahami makna, amanah, dan larangan riba secara nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Nah, materi pembelajaran dalam modul ini meliputi yang pertama, pengertian amanah dan sikap dapat dipercaya dalam Islam, dalil Al-Quran dan hadis tentang kejujuran dan amanah, pengertian macam-macam riba, dampak negatif riba terhadap kehidupan, dan prinsip jual beli dan hutang piutang yang sesuai syariat Islam, serta contoh penerapannya seperti apa, sikap amanah dan perilaku terhindar dari riba dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian amanah dan riba dalam Islam, menyebutkan dalil Al-Quran, hadis tentang amanah serta larangan riba, menganalisis praktik jual beli dan hutang piutang yang sesuai dengan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap jujur serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan serta bisa menyajikan solusi sederhana transaksi yang terhindar dari riba. Dalam pelaksanaannya, modul ini menggunakan pendekatan problem-based learning yang dipadukan dengan value clarification technique, yaitu peserta didik dihadapkan pada permasalahan yang nyata yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka diajak untuk berdiskusi, menganalisis, dan menentukan sikap berdasarkan nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui konsep secara teori, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai amanah dan menjauhi riba dalam praktik bermuamalah. Kemudian pembelajaran ini dilaksanakan dalam 5 pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik mempelajari makna amanah dan sikap dapat dipercaya. Guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik tentang pengalaman menerima atau menjalankan amanah. Guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik tentang pengalaman menerima atau menjalankan amanah. Kemudian peserta didik berdiskusi mengenai contoh sikap amanah dan tidak amanah di lingkungan sekitar itu seperti apa. Kemudian pada pertemuan kedua, peserta didik mempelajari pengertian riba dan larangannya. Guru menyampaikan dalil Al-Quran dan hadis, serta mengajak peserta didik mendiskusikan praktik riba yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian pertemuan ketiga, pembelajaran difokuskan pada analisis praktik jual beli dan hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam. Melalui program based learning, peserta didik menganalisis kasus nyata dan menentukan apakah praktik tersebut halal atau mengandung riba. Pada pertemuan keempat, peserta didik itu melakukan klarifikasi konsep riba melalui studi kasus yang lebih mendalam. Pada pertemuan ini
Pada pertemuan ini, guru juga menjelaskan tugas proyek berupa pembuatan poster atau atau media kampanye tentang sikap amanah dan anti riba. Nah, kemudian pada pertemuan kelima, peserta didik mempresentasikan hasil proyek mereka. Kegiatan ini diakhiri dengan refleksi diri agar peserta didik menyadari sikap apa yang perlu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian asesmennya. Nah, asesmen dalam modul ini dilakukan secara diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen meliputi observasi, kemudian sikap dan penilaian kinerja saat diskusi dan analisis kasus. Tes tertulis serta penilaiannya proyek berupa poster atau media kampanye yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian selain itu, modul ini juga menyediakan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai pemahaman mendalam serta remedial bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan memahami materi. Melalui modul ajar ini diharapkan peserta didik tidak hanya memahami konsep amanah dan riba secara teoritis, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya dalam bermuamalah sesuai ajaran Islam. Nah, itulah tadi, demikian presentasi modul ajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.